adik-adik CSD, bagaimana kabar kalian semua? Tentunya ajaib, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Semua bersuka cita hari ini, amin. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami minta tuntunan Tuhan, kami minta pimpinan Roh Kudus yang hadir di ibadah kami, bahkan yang hadir di setiap hati kami. Biarlah kami boleh memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.
Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar semua? Kamu yang dahsyat, luar biasa. Kamu anak ajaib, anak yang takut Tuhan. Mari adik-adik bersama dengan saya, Teacher Meg. Hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, ayo kita sama-sama lipat tangan dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat ibadah online pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami mau mendengar seluruh Alkitab-Mu dan cerita pada hari ini Tuhan. Tuhan buat kami anak-anak-Mu duduk diam untuk mendengar. Berkati setiap anak-anak yang mendengar dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau melihat tajuk cerita kita pada hari ini. Tajuk cerita kita dan tajuk tema hari ini adalah Yesus mengundang aku dan keluargaku. Yesus mengundang aku dan keluargaku. Di dalam Matius 22 ayat 1 hingga 14. Mari buka sama-sama Alkitab-Mu yang berkata Matius 22, 1 hingga 14. Mari adik-adik kita mendengar ceritanya sama-sama ya. Kita pasti akan dapat undangan yang daripada Tuhan untuk kita dan keluarga kita juga bersama. Mari adik-adik kita membuka dalam Matius 22 ayat 1 hingga 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuanan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuanan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuanan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengendahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus anaknya, dan ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuanan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuanan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuanan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk ke ruang dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Adik-adik, di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14, suatu kali Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang
perjamuanan kawin. Dikisahkan ada seorang raja yang mengadakan perjamuanan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh memanggil orang-orang yang telah diundang untuk datang ke dalam perjamuanan tersebut. Tetapi tanggapan atau respon dari orang-orang yang diundang untuk datang tersebut ternyata mereka menolak untuk datang, tidak mempedulikan ada yang melawan dan yang keras, dan ada yang menerima undangan tetapi tidak bertanggung jawab dengan tidak taat untuk memakai pakaian pesta. Adik-adik, perumpamaan itu menggambarkan undangan untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan undangannya kepada kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Siapa yang menerima, percaya kepadanya akan masuk ke dalam kerajaan-Nya, surganya yang mulia, kehidupan untuk selama-lamanya. Adik-adik, perayaan itu merupakan perayaan yang meriah dan luar biasa yang Allah tawarkan kepada orang-orang yang diundang untuk itu, merupakan hadiah yang gratis untuk orang-orang yang Dia panggil di dalamnya. Ya, jadi Tuhan Yesus mengundang saya dan keluargaku. Jadi adik-adik, kita sama-sama diundang dan kita mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dan bersama dengan keluarga kita. Baik itu beribadah, memuji Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang pilihan Tuhan. Dimanapun kita berada, ayo lakukan. Ayo jadi berkat dimanapun kita berada. Jadi Tuhan Yesus mau mengundang kita di pestanya Tuhan. Oke adik-adik. Adik-adik, mari siapkan pen dan kertasmu. Mari kita sama-sama menghafal ayat firman kita pada minggu ini yang terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 27 yang berkata, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ya adik-adik, mari kita sama-sama menghafal ayat firman kita pada minggu ini dan mengingatkannya sepanjang minggu, supaya kita itu terus mengingat kasih dan kebaikan Tuhan dan terus percaya bahwa Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung. Mari kita sama-sama berdoa dan lipat tangan. Terima kasih Tuhan, Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah online pada hari ini Tuhan, kami bersyukur. Tuhan beri kesehatan, kekuatan buat kami anak-anak-Mu dimanapun berada. Tuhan, Engkau berkati persekolahan, berkati dalam aktivitas sepanjang minggu. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye.